Hai Kontaners, kembali lagi di Auto Insight sama aku Ivanika Rahmana. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas nih terkait brand mobil Xpeng, dan di samping saya sudah ada Pak Johan selaku CEO Era Jaya Active Lifestyle. Halo. Sama-sama Pak. Halo. Kontaners. Halo. Gimana nih Pak hari-harinya minggu ini? Hektik nggak Pak? Wah, ini saya juga baru balik nih Dari mana Pak? dari luar negeri nih. Wah. Kemarin malam jam tengah malam lagi. Gara-gara mau kejar interviewnya Kontan ini. Wih, terima kasih Pak Johan ya Pak, udah disempatkan ya Pak buat ngobrol-ngobrol sama Kontan. Oke Pak, kita mungkin tarik ke belakang dulu ya Pak. Ini awal mulai gimana sih Pak brand Xpeng bisa masuk ke pasar otomotif Indonesia? Oke, jadi memang dari Era Jaya sendiri memang sudah menargetkan ingin masuk ke industri ini cukup lama. Sudah 3 tahun terakhir ini. Dan setelah kita melakukan kita pikir beberapa saat, kita ini memang melihat bahwa membawa Xpeng ke Indonesia ini melalui proses yang cukup panjang dan mendalam. Karena memang kita ingin memastikan kalau sebenarnya visi kita ini cocok antara kedua belah pihak gitu. Yep. Selain itu kita juga mempunyai beberapa aspek komersial dan aspek strategi bisnis ini. Kita ini melihat histori daripada hubungan Era Jaya dengan istilahnya perusahaan teknologi global ya. Yep. Dan reputasi kami sebagai mitra yang terpercaya bagi merek-merek internasional. Makanya sudah kita terbukti ini ya Pak sudah terbukti ya. Makanya kita mempunyai kesempatan untuk mengadakan diskusi dengan produsen kendaraan listrik premium yaitu Xpeng. Jadi ada satu direkturnya Xpeng yang namanya Brian Gu. Dia ini memang selalu mengatakan bahwa mereka mencari mitra bisnis yang memiliki visi dan impian yang sama. Dan mereka melihat ini sebenarnya Era Jaya Active Lifestyle ini memang secara company ini adalah merupakan kekuatan baru itu loh di Indonesia, dan merupakan partner yang cocok bagi Xpeng di Indonesia. Satu visi misi jadi apa ya sama Xpeng. Memang perlu penyelarasan antara kepemimpinan Xpeng dengan pemegang saham kita ya, agar kita bisa membentuk kemitraan yang lebih kuat gitu loh. Tapi ada hal yang tidak kalah pentingnya sih ya sebenarnya, bahwa kami juga mempertimbangkan tuh hal-hal lain, yaitu seperti infrastruktur, regulasi CBU atau CKD, atau kepatuhan terhadap standar lingkungan ya. Semua ini memang menjadi evaluasi dan pertimbangan kami dalam menentukan untuk keputusan membawa Xpeng ke Indonesia. Strategi nih Pak, strategi Xpeng sendiri masuk ke pasar otomotif Indonesia yang lagi banyak kompetitornya, ada sentimen negatif juga. Ini gimana Pak strategi Xpeng sendiri? Oke, memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan pasar daripada kendaraan listrik Indonesia ini memang sudah cukup hektik ya, sudah cukup kompetisinya sudah cukup tinggi gitu loh. Tapi kalau kita salah satu kenapa kita membawa Xpeng Indonesia itu memang strateginya itu adalah memang Xpeng ini menawarkan inovasi canggih ya dengan teknologi AI itu basisnya gitu loh. Dan kita juga kendaraan-kendaraan Xpeng ini mempunyai performa yang luar biasa dan didukung dengan pengalaman yang mewah. Salah satu keunggulan juga daripada Xpeng ini adalah memang pengalaman sensorik yang mendalam di kendaraan ini ya. Jadi memang sensornya daripada kendaraan Xpeng itu banyak sekali itu ya di luar mobilnya itu. Kedua, kita juga membawa keahlian kita yaitu retail. Ya kan, memang pengalaman kita retail di Indonesia ini sudah lama sekali, dan memang kita ini memang sudah cukup pengalaman dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang terbaik gitu. Memang pemahaman kami yang sudah cukup dalam ini mengenai pasar lokal ini akan membantu komitmen terhadap merek. Apalagi merek Xpeng ini sangat didukung oleh inovasi ya, sesuatu yang berbeda itu loh. Sehingga kami yakin kita akan bisa membawa pengalaman dan layanan yang terbaik untuk konsumen gitu. Mewah ya Pak ya. Betul. Dan yang ketiga, memang kita itu di Indonesia ini kita waktu membawa model yang ada sekarang ya, yaitu SUV G6 dan MPV 7 penumpangnya X9. Ini kita juga sudah melalui proses yang cukup panjang gitu kan ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pasti. Ya. Mobil Xpeng sendiri yang masuk Indonesia saat ini tuh CBU atau CKD ya Pak? Kalaupun CKD ini dirakit di mana gitu?
Memang pertama kali sewaktu kita melakukan penjualan 2 bulan pertama itu, yaitu bulan Juli dan Agustus, kita itu menjualnya itu dalam bentuk kendaraan yang CBU. CBU. Ya. Tetapi sejak bulan September ini semua kendaraan telah akan melalui proses produksi lokal. Wow. Nah, jadi produksi lokal ini atau kita sebut CKD ini, kita bekerja sama dengan PT Handal Manufacturing Indonesia yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat ya. Jadi memang salah satu hasil produksi kita itu yang X9 itu telah kita tampilkan di pameran Gias kemarin. Kemarin Gias kemarin. Jadi memang proses CKD ini nggak gampang gitu kan ya. Tapi proses CKD yang kita lakukan saat ini memang meliputi proses dari manufacturing hingga proses akhir, yaitu quality control. Jadi kita berharap memang kehadiran daripada pabrik ini bisa menjadi katalisator bagi pengembangan industri kendaraan listrik nasional di Indonesia. Kita juga memastikan bahwa dengan CKD ini kita bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, ya kan ya, peningkatan kompetensi SDM juga di Indonesia. Kita juga penguatan sebenarnya rantai pasok di Indonesia. Sebenarnya lebih dari sekedar aktivitas produksi, ya, Xpeng Indonesia ini memang berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi. Itu sudah pasti ya. Itu penting sekali untuk mendukung sebenarnya percepatan transisi energi di Indonesia. Ya, itu sebenarnya sudah sejalan juga dengan strategi pemerintah itu untuk mempercepat adopsi daripada kendaraan listrik di Indonesia. Dan kita berharap sebenarnya dengan penyediaan produk yang dengan harga kompetitif ini dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, aku mau nanya sedikit Pak, ini kita lagi naik mobil apa sih Pak? Xpeng yang mana gitu? Ini mobilnya tipe MPV X9, ya 7 seater. 7 seater ya, wah. Makanya kalau dilihat mobilnya agak besar ya, nyaman sekali. Nyaman sekali. Dan dilihatnya dari desainnya mewah banget ya Pak. Dari luar mewah, dari dalam ternyata mewah juga gitu. Iya, betul. Terus aku duduk nih kerasa nyaman sekali sih Pak. Kayaknya kalau misalkan buat kontainer atau konsumen yang lagi butuh mobil untuk disetirin, untuk istirahat ya Pak, di sini kayaknya nyaman sekali ya Pak ya. Betul. Ini memang menariknya sih ya, Mbak, bahwa kendaraan Xpeng ini memang dibuat, contohnya MPV ini memang meskipun ukurannya besar, tentunya ya sebagai penumpang kita lebih bisa merasakan ya kenyamanannya, tapi yang menyetirnya itu juga nggak berasa besar sebenarnya, Pak. Dikarenakan teknologi yang didukungnya, yaitu AI kan ya, AI dan sensornya yang begitu banyak ya Pak, untuk mobil ini. Jadi kenyamanan dan berkendara X9 ini meskipun dia memiliki panjang yang cukup panjang, yaitu 5,3 meter. Ya, tapi tidak berasa ya. Iya. Gak sabar pengen ini sih test drive ya Pak. Oh iya. Kalau Xpeng sendiri menyesuaikan produk dan layanannya Pak agar disukai konsumen Indonesia gimana nih Pak? Jadi gini, memang kalau dari sisi produk kita, salah satu keunggulan daripada Xpeng ini memang adalah melalui teknologi canggihnya, ya kan ya. Memang ini yang menjadi sebenarnya apa yang membedakan kita dengan kompetitor yang lainnya itu, dan pembeda ini suatu pembeda yang cukup kuat gitu loh. Nah, Xpeng ini terus berinovasi, ya, terus berinovasi. Jadi sehingga kita terus akan berkomitmen untuk memberikan pengalaman mobilitas cerdas yang unik. Dan tidak kalah pentingnya itu sebenarnya adalah kenyamanannya ya, itu yang penting. Sedangkan kalau dari sisi pendekatan global, kami memang beradaptasi dengan karakteristik daripada pasar Indonesia, karena banyak sekali fitur-fitur daripada kendaraan Xpeng ini memang perlu disesuaikan dengan kondisi market di Indonesia. Ya, tentunya kita juga harus tidak boleh melupakan bahwa teknologi muktahir dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat atau mobilitas di Indonesia ini. Ini boleh jelasin nggak Pak fitur-fitur yang mungkin yang bisa kita jangkau di sini Pak? Ada apa aja nih fitur-fiturnya? Oh ya, ini di sini di bangku ini. Sebenarnya kalau 2 jam ya nggak selesai cerita fiturnya. Tapi salah satunya memang ini kan fokus utamanya adalah 7-seater ya Mbak ya. Yang kita cukup beberapa fitur-fitur yang kita anggap cukup mumpuni itu adalah satu mungkin Mbak, contoh dari sisi kursi ya, sisi kursi. Kursinya ini kita sebut Starship, kayak bentuknya kayak pesawat luar angkasa gitu kan ya. Jadi
kita sebutnya itu zero gravity. Zero Space sofa, gravity. iya. Jadi kalau sudah di ini ya, apa namanya, kalau kita sudah nanti kita akan coba ya Mbak ya. Zero gravity itu seolah-olah kita itu kaki sudah tidak nempel, badannya sudah enak, sudah nyaman lah bagi tubuh kita gitu. Ada juga fitur yang sebenarnya saat ini Mbak itu cukup banyak diminati sama masyarakat Indonesia. Kita tahu kan baris ketiga ini kan kadang kalau tidak terpakai ya Mbak ya, kita inginnya tuh buat barang banyak kan ya Mbak ya. Nah, menariknya daripada X9 ini Mbak, ini baris ketiganya ini bisa dilipat rata. Wow. Dengan lantai. Oh iya. Tapi Pak, lebih uniknya lagi itu hanya dengan tombol aja. Oh, udah elektrik aja gitu semua ya? elektrik. Semua sudah elektrik. Jadi melipatnya sehingga rata atau bukanya juga semuanya ini beneran bisa elektrik. Rata gitu Pak? Rata. Nanti bersih kita bisa gitu ya? Bersih, rata. Wah, jadi kita coba ya Pak ya? Kita bisa isi tuh 3 sepeda balap nih Mbak. Wow. Tidak perlu buka itu, bisa isi 3-nya. Sampai. Jadi memang ini salah satu kenyamanan yang diberikan ya. Masih banyak ya Mbak ya, contoh kursi pijatnya itu kalau biasanya Mbak itu hanya di baris kedua. Kalau ini baris pertama dan kedua termasuk driver juga ada ya? Sudah disediakan. Jadi kalau perjalanan jauh nyaman ya kita ya. Kalau ngomongin soal fitur kayaknya nggak habis ya Pak, karena fitur yang disediakan Xpeng sendiri banyak sekali. Nah, tapi Xpeng sendiri itu menyasarnya ke pasar premium saja atau ke kelas menengah juga sih Pak? Sebenarnya bagaimana? Oke, memang saat ini kehadiran Xpeng Indonesia ini memang untuk memenuhi pasar premiumnya dari market Indonesia Mbak. Kalau dilihat dari kendaraan ini ya memang kualitasnya agak beda lah ya memang Mbak ya. Jadi tapi kembali Mbak, yang kita tonjolkan bukan hanya premiumnya tapi dari sisi pembedanya yaitu teknologi sama kenyamanannya ya, itu yang membedakan. Memang kalau di market Indonesia ini terdapat segmen-segmen masyarakat yang memang sangat menghargai inovasi yang atau teknologi yang mutakhir, yang mereka suka sekali ya dengan mobil begitu itu. Ada segmented-nya ya Pak ya? Dan tidak kalah pentingnya itu sebenarnya fitur keselamatan yang canggih ya, itu harus Mbak ya. Untuk mobil premium seperti ini fitur keselamatan sangat penting, performanya harus tinggi ya kan ya, dan yang tidak kalah penting itu adalah kemewahannya harus jelas terlihat ya, karena kenyamanannya ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat Xpeng ini memang fokus utamanya itu adalah pada penyediaan solusi mobilitas cerdas. Itu memang fokus utama kita sih ya. Nah, mobilitas cerdas ini memang berbeda sekali dengan transportasi biasa Mbak. Ya, sangat berbeda sekali, yang sangat kendaraan memang kita ini sangat memperhatikan teknologi AI. Contoh ya Mbak, contoh. Salah satu fitur yang kita sangat banggakan itu adalah istilahnya teknologi menyetir itu otonom. Jadi gimana kita itu, sebenarnya bisa nyetir itu memang di Indonesia ini karena kondisi jalannya ini dan traffic ini kan ya kita tahu ya macet ya Mbak ya. Jadi memang kita perlu melakukan penyesuaian. Tapi kalau kita contoh mungkin di beberapa negara seperti yang sudah kita pasarkan di Singapura Mbak, itu dari satu titik ke satu titik itu tuh benar-benar otonom. Jadi tidak perlu benar-benar sudah lepas gitu setirnya itu. Jadi sudah bisa jalan dari titik ke titik gitu. Jadi memang ini yang merupakan, kalau bagi kita ya Mbak ya, Xpeng ini memang ingin memberikan wujudkan gaya hidup yang modern, sekaligus kita juga peduli lingkungan lah ya. Yang dari tadi aku salah fokus, di depan kita juga ada seperti kulkas ini Pak ya? Oh iya betul. Ini aku keren banget nih. Jadi ini memang kulkas ini unik Mbak ya. Kalau kulkas kita selalu terpikir kalau ini kulkas itu dingin. Tapi ini unik, ini bisa panas bisa dingin Mbak. Wow, jadi kalau simpan makanan juga bisa betul, ya? Jadi nyaman sekali, dalamnya cukup besar. Storage-nya juga besar sekali besar Pak sekali, ya? Di sini ini ada botol minum bisa sampai 6-5 loh. Iya. Terus bisa lebih lagi ya? Iya betul. Wah, jadi memang ini keunikannya itu ya? tidak hanya itu sih Mbak, tidak hanya dingin ya, tapi buat menyimpan makanan yang panas juga, hangat juga bisa. Tinggal kita atur, kita lagi pingin pakai yang hangat atau yang dingin ya? Betul. Dan semuanya sudah diatur dengan elektrik ini. Elektrik ya. Oke, ini sejauh ini varian apa saja Pak yang sudah dipamerkan Xpeng di Indonesia? Oke, ini pertanyaan bagus ya Mbak. Jadi memang sebenarnya kalau melihat Xpeng sendiri memang telah mempunyai beberapa varian. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa karena kondisi di Indonesia, pasar otomotif. Iya betul. Jadi kita ini sangat memperhatikan
apa sih fitur-fitur atau kendaraan yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Akhirnya kita memutuskan untuk pertama kali launch itu, kita ada 2 model Mbak, yaitu SUV. Jadi SUV-nya ini adalah SUV G6, yaitu kita sebutnya itu Smart Coupe yang SUV. Jadi ini sangat cocok sekali untuk konsumen yang memang suka kendaraan premium yang mempunyai performa tinggi sama teknologi canggih. Itu untuk dari sisi SUV bentuknya, Mbak. Nah, yang kedua ini adalah yang ini, Mbak, yang kita lihat S9. Sebenarnya ini adalah multi-purpose intelligent MPV lah, ya, untuk kebutuhan keluarga modern di Indonesia itu. Ya, seperti yang saya bilang, Mbak, bahwa memang pemilihan ini tidak gampang, tapi kita memastikan bahwa ini memang cocok untuk masyarakat Indonesia. Tapi model belakangnya Xpeng yang kita lagi naikin ini keren banget ya Pak, kayak agak sporty atau gimana itu, desainnya bagus banget. Memang kalau kita tadi jelasin Mbak, memang sebenarnya desain ini termasuk dalamnya Mbak, itu sedikit diilhami oleh pesawat luar angkasa. Oh, jadi miripnya. Jadi bentuknya tuh kayak tajam ya, kayak pesawat luar angkasa gitu loh. Tajam, futuristik sekali ya Pak. Dan simple ya loh. Memang terinspirasi dari situ. Terinspirasinya dari sana gitu. Oke, next ya Pak ya, langkah-langkah Xpeng nih Pak dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, termasuk infrastruktur pengisian daya dan layanan purna jualnya saat ini sudah sejauh apa Pak? Mungkin seperti yang kita ketahui Mbak, bahwa kendaraan listrik di Indonesia ini kan relatif masih muda lah ya, hanya beberapa tahun ini. Tapi justru itulah kita melihat bahwa kendaraan listrik ini merupakan masa depan. Ya, ada potensi ya Pak, ada peluang di situ ya. Betul sekali Mbak, betul. Dan sebenarnya yang tidak kalah pentingnya kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ini, dukungan regulasi pemerintah ini penting. Ya, kalau dalam beberapa tahun terakhir ini juga kita melihat adanya peningkatan infrastruktur ya daripada kendaraan listrik ini itu. Dan selama 3 tahun terakhir minat daripada konsumen ini untuk ekosistem kendaraan listrik ini tumbuhnya luar biasa dan positif terus ya tiap tahun Mbak. Positif. Kalau kita ambil data Gaikindo ya Mbak ya, itu penjualan kendaraan listrik untuk periode 8 bulan pertama, hingga bulan Agustus di tahun 2025 itu telah mencapai 48.000 unit. Itu kenaikannya itu sangat signifikan dibanding tahun lalu yang sama. Jadi memang ini mencerminkan bahwa pasar Indonesia ini memang semakin terbuka dengan adopsi kendaraan listrik. Dan kita ini memang sebagai ATPM ini, Eraja Active Lifestyle ini memang sangat mendukung pengembangan daripada kendaraan listrik di Indonesia. Tentunya ya, yang penting juga memang kita harus punya produk yang inovatif. Ya, kita harus tetap mengembangkan jaringan dealer, layanan terpadu, juga harus ada kolaborasi dengan karyawan dengan pelanggan juga dengan pemerintah. Semua stakeholder juga harus kita ada kerjasama yang strategis. Nih aku belum jelasin ya tadi Kontanas. Jadi kita nih sebenarnya mau kemana ya Pak? Iya. Ini kita mau ke PIK betul Pak? Iya betul, kita mau ke PIK ya. PIK. Di situ ada gedung Xpeng ya di sana ya Pak. Betul. Jadi kita bisa lihat juga sekaligus Kontanas gimana kondisi gedung Xpeng di PIK. Nah saat ini kan sudah 2:30 lebih ya Pak. Ini panoramic roof juga kita buka, tapi nggak kerasa panas nggak sih? Betul, ya. Jadi kayak masih nyaman gitu Pak. Mungkin kita buka sampai belakang ya. Iya. Tadi kan tujuan utamanya agar di kamera jadinya nggak gelap, tapi nggak panas juga ternyata. emang nyaman ini, sih. Mbak, memang salah satu fitur daripada kendaraan Xpeng itu semua kacanya udah tinted. Ya, jadi memang bisa meredam panas gitu. Kalau dipegang pun nggak terlalu panas ya, meskipun kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara tropis ya, panas sekali kan ya, tapi bisa diredam lah. Ya betul. Nah ini ada TV di sini, tapi nanti aja mungkin ya kita tunjukkan. Cuma di sini TV-nya berarti kalau dibuka kita bisa nonton dari sini ya Pak ya? Bisa 21 inch. 21 inch besar TV-nya. Jadi kita bisa nyalain mode yang tiduran tadi sambil nonton TV. Betul. Enak banget sih ini kalau dipakai pulang kerja ya Pak. Sambil istirahat di jalan saat lagi macet. Wah. Bisa nonton video, ya bisa nonton YouTube. Netflix? Iya bisa, juga bisa mendengar musik juga. Dan ini sistem entertainment ini didukung sama dengan sebanyak 23 speaker Mbak. 23 speaker? 23 speaker. Untuk speakernya satu mobil kelihatannya ini ya Pak? Iya ini salah satunya ya Mbak itu. Terus ada dari atas, ya. Bahkan di belakang pun ada speakernya ini.
Oh gitu. Oh Iya. jadi tuh ini tuh sirkulasi untuk AC-nya ya Pak ya? Betul. Jadi AC. kayak seperti AC sentral gitu ya? Betul. Jadi nggak usah kita sibuk untuk ngarahin ventilasi mau kemana, Betul. tapi sudah Betul. Ya, Cakup itu udah semuanya ya? otomatis. otomatis Tapi semua ya? uniknya juga Mbak, ini Hmm? meskipun nggak ada tombolnya Mbak, Ada tapi tombol. kita bisa matikan, bisa nyalakan, bisa besar, bisa atur suhunya semua dari layar TV ini. Oh, Dari berarti depan ini juga ada bisa. remote-nya Pak? Bisa dari layar ini, ada dari remote Remote juga. juga. Wah, kita coba ya. Nah, kedepannya Expo ada ini nggak Pak rencana untuk kerjasama dengan perusahaan lokal atau pemerintah gitu Pak? Oke. Untuk mengembangkan industri ini? Ya, memang seperti yang dijelaskan tadi bahwa saat ini memang Expo Indonesia telah fokus kepada CKD atau perakitan lokal ya, yang bekerja sama dengan PT Handal Manufacture Indonesia. Oke. Nah, lokasinya di Purwakarta sih, di Jawa Barat. Kami sangat bangga sih karena di Indonesia ini merupakan pertama kalinya bagi Expo untuk melakukan produksi lokal di luar negara asalnya, yaitu Tiongkok. Pertama kalinya dari seluruh dunia itu. Jadi memang hal ini menunjukkan bahwa visi jangka panjang Expo di Indonesia ini memang bukan hanya merakit ya, tapi kita ingin transfer knowledge kepada sumber daya di Indonesia ini. Selain itu juga kita pastinya melakukan training atau controlling ya, kita memastikan bahwa SOP itu sesuai dengan standar daripada Expo global itu loh. Dan di pabrik ini juga kita juga menghadirkan banyak sekali teknologi yang terbaru dalam memproduksi kendaraan Expo di Indonesia ini. Kalau Expo sendiri melihat potensi industri kendaraan listrik di Indonesia dalam 5 tahun ke depan gimana Pak? Kita sangat kita optimis udah ya. sebut ada potensi yang besar ya Pak Betul, ya? betul. Kita melihatnya potensinya bagus sekali Mbak ya. Jadi memang kalau secara jangka panjang, memang kita harus bisa membangun kemitraan ya dengan untuk mendukung berbagai aspek operasional. Indonesia ini kan luas ya. Kita berharap ini sebenarnya dengan semakin bertumbuhnya fasilitas charging ya, atau pengisian daya di seluruh Indonesia, market daripada kendaraan listrik ini akan semakin berkembang pastinya kan ya. Jadi kita sangat yakin sekali bahwa model-model yang kita akan rakit di beberapa tahun ke depan ini akan semakin banyak. Segmen yang kita akan tuju juga semakin luas ke depannya itu loh. Jadi pastinya Mbak bahwa mitra daripada pembukaan showroom atau dealer ini kita harus kembangkan, tapi pengisian daya dan fasilitas layanan ini menjadi salah satu yang paling penting di dalam ekosistem kendaraan listrik. Betul ya itu loh. Kami juga berharap sih Mbak, sebenarnya kalau kita ingin mendukung pemerintah punya program sehingga akhir 2060 itu kalau bisa punya net zero emission. Ya, itu target dari pemerintah ya dari pemerintah itu. Untuk saat ini sendiri kita sudah punya 3 dealer Mbak, di Expo di wilayah Jakarta ya, dan hingga akhir tahun ini kita akan menjadi 6 dealer. Ya, akhir tahun ini. Jadi dalam setengah tahun ini kita sudah mengembangkan 6 dealer gitu. Nah, dari 6 dealer tersebut 2-nya itu akan berasal dari internal kita. Sisanya itu akan bekerja sama dengan dealer eksternal. Ya. Jadi kita sempat ngerasain ini Pak jalanan yang nggak bagus tapi nggak terlalu limbung ya Pak ya? Ya, nggak terlalu limbung. Nah, ini mungkin sedikit ya selingan gitu. Expo S9 ini didukung dengan air suspension. Jadi air suspension istilahnya itu adalah bahwa ketinggian dan kerendahan daripada air suspension bisa kita atur. Sebenarnya kenyamanannya juga bisa kita atur. Jadi benar-benar nyaman sekali atau standar atau sports. Jadi kalau kita nyaman sekali, nanti kita bisa berasa ya bahwa goyangannya kita berasa. Mungkin Pak Dwi bisa bantu nggak ya di setting yang paling nyaman ya? Nanti bisa berasa gitu loh perbedaannya. Sesuai sama ini ya Pak, yang punya maunya gimana ya? Betul. Dan kebetulan memang jalan di sini kan memang agak sedikit ya bergelombang. Nextnya tadi kan Pak John udah sebut juga ya Pak, kalau pasar otomotif juga lagi ada sentimen negatif, jadinya mungkin Expo juga baru ngeluarin 3 varian ya Pak ya. Tapi nextnya akan ini nggak sih Pak mengeluarkan varian yang paling laris di Indonesia yaitu low MPV. Bisa di-spill sedikit. Ini nggak boleh di-spill dulu. Nggak boleh ya. Tapi Expo sangat menyadari bahwa segmen MPV di Indonesia ini gede banget paling menonjol lah ya, dan
favorit daripada masyarakat dan konsumen di Indonesia itu loh. Memang kita sudah memberikan input ini tersebut kepada pihak Xpeng Global ya, sehingga menjadi bahan pertimbangan mereka itu. Tapi filosofi dari Xpeng ini memang sebenarnya adalah istilahnya adalah teknologi for all. Ya, jadi setiap membuat produk ini mereka harus memastikan bahwa teknologi pintar ini bisa diterapkan di semua lini daripada kendaraan, meskipun nanti ada yang kita anggap mungkin sebagai mid-segmennya kendaraan ya. Jadi kayak seperti yang kita ada sekarang ya Mbak, itu ada X9, ada G6, itu kita melihat peluangnya itu besar sekali. Ya meskipun X9 ini lebih kepada premium ya, G6 ini SUV yang sedikit premium, tapi kita yakin bisa memenuhi keinginan atau minat ya daripada pasar lokal itu, karena memang segmen MPV ini sangat kuat meskipun dari yang low sampai yang premium ya sangat kuat sekali gitu loh. Jadi memang kalau kembali memang sebagai perusahaan yang fokusnya ini kepada AI ya kan ya. Jadi kita ini sangat fokus kepada perangkat lunaknya. Jadi semua ini Mbak sebenarnya diatur oleh perangkat lunak gitu. Dan AI sebenarnya semuanya diatur oleh sebenarnya software-nya lah istilahnya itu loh. Memang Xpeng ini investasi besar ini memang terbesar itu adalah di AI sih sebenarnya. Jadi pede ya Pak, maksudnya dengan fitur yang limpah ini bisa memenuhi keinginan konsumen di Indonesia ya Pak ya. Bahkan sebenarnya kalau untuk saat ini Mbak ya, kalau lihat fitur yang ada sekarang ini mungkin dianggap sedikit terlalu canggih di Indonesia. Jadi kalau banyak sekali fitur-fiturnya itu sebenarnya yang sudah kita bisa pakai untuk mungkin 3-4 tahun ke depan. Jadi kita udah lebih maju lah. Wow, tapi fitur yang di Indonesia ini berbeda nggak Pak sama fitur Xpeng di luar Indonesia? Sebenarnya fitur yang kita terapkan itu sama persis. Yang membedakan itu sebenarnya adalah aplikasinya Mbak. Contoh seperti yang kita bilang dalam autonom driving ya. Itu keadaan jalan di Jakarta ini kan atau di Indonesia ini kan sedikit berbeda ya kan ya, macet dan mungkin banyak sekali tidak ada garis-garisnya sehingga otonom itu sedikit perlu di-adjust lah, ya perlu dimodifikasi agar sesuai itu. Tapi saat ini pun kita sudah melakukan banyak adjustment sih Mbak, untuk ini semuanya. Jadi kita berharap mudah-mudahan pada suatu saat otonom drive ini bisa jalan dengan baik. Jadi sebetulnya fiturnya sama, tapi mungkin perlu adjustment lagi karena kondisi jalannya berbeda dengan negara lain gitu ya Pak. Jadi bukan karena fiturnya, tapi ya karena harus penyesuaian jalannya gitu ya. Betul. Sebenarnya bukan itu juga Mbak, tapi terhadap kultur daripada kultur berkendara di Indonesia, ya kan ya. Terus keadaan cuaca di Indonesia, ya kan ya. Jadi aturan berkendara di Indonesia juga membedakan dengan negara-negara lainnya. Jadi ini yang menyebabkan bahwa sewaktu Xpeng itu keluar dari Tiongkok itu banyak sekali adjustment yang perlu dilakukan agar bisa cocok dengan kondisi lokal ya. Oke, Kantanas, kita mau coba fitur-fitur yang ada di sini aja dulu ya, yang bisa kita jangkau. Ini tadi aku pencet fitur pijetnya, ini kerasa langsung ya Pak? Iya, berasa ya. Berasa ya. Dan kekuatannya bisa diatur ini. Ini tadi kan ada 3 titik, katanya sih kita bisa mengatur sesuai dengan titiknya. Betul. Wah, keren banget sih. Nah ini untuk ini, aku boleh coba ya Pak ya? Silakan Mbak. Nah. Wow. Oh ini langsung iya, dia adjust sendiri Mbak. Adjust badanku gitu? Betul. Wow. Langsung adjust sendiri. Wah, keren banget. Ini bisa langsung tidur dan nonton ya Pak? Betul. Tadi, dengan fitur yang itu? Kalau berkendara di agak jauh itu enak Mbak. Pakai ini. Nah, ini. Dan 21 inch ya Mbak ya? Iya, cukup besar sekali ya. Wah, ada YouTube, bisa nonton Spotify, ada Apple TV, bahkan Apple TV ada. Ada ya. Wah. Oke, ini aku cara ini gimana nih? Oh gitu. Iya, balik kembali. Dan ternyata aku baru tahu tadi di samping kanan kiri itu bisa fast charging juga ya. Jadi nggak hanya di konsol depan aja. Kita bisa ngecas di armrest dan wireless. Ini HP aku udah tadi ngecharge. Ini di armrestnya nih langsung bisa ngecas. Dan kanan kiri ada 2. Ada 2. Terus untuk di pintunya ini semua juga tombolnya sudah ini ya, pakai touch screen gitu, gimana sih Pak ini ya? Memang
Memang Wow. kendaraan ini karena AI ya Mbak, jadi memang sudah istilahnya udah nggak ada tombol manual sih. Ya, kebanyakan semua udah touch ya itu. Jadi untuk Jadi, buka pintu Ini gimana buka tuh, Pak? pintu, Bu, tapi ini seperti ini ya Mbak ya. Terus naik turun jendela, begini. Oh ini sorry, ada di kamera, lock iya. ya kamera. Terus TV juga dari sini. Oh gitu. Ya jadi memang fiturnya itu sudah semuanya udah touch lah istilahnya. Wow. Bagi biasanya kalau orang tua kan agak susah begini ya. Mereka ada tombol yang lain. Oh, Jadi mereka untuk memudahkan mereka ya. juga memudahkan lah. Hmm. Mereka juga memikirkan kalau yang cocok ini segala usia ini bagaimana. Iya. Atau anak-anak biasanya kan lebih senang pakai begini ya. Kalau mau naik turun kendaraan pun harus begini nih, Mbak. Enak ya. Ada handle-nya di sini. Pak, Betul. ya? Ada handle-nya. Di sebelah kiri kanan juga masih ada AC lagi, jadi ternyata dingin banget. Di atas dingin, sini dingin banget. Terus ada cup holder juga di sebelah kanan kiri. Terus untuk legroom-nya juga luas banget ya. Ini padahal aku majuin tadi nih. Ini majuin. Tapi segini pun legroom-nya masih bukan sangat nyaman, ini luas sekali. Ini kayaknya masih bisa taruh tas, taruh apapun di sini. Terus untuk headroom-nya ini 1 jengkal jari aku, tinggiku 165 cm. Nih, udahlah enak banget sih. Lampunya juga tinggal disentuh. Wow. Dan kalau malam ya Mbak ya, ini ada ambient light. Ya, jadi bisa diatur warnanya ganti-ganti atau mau yang soft atau mau lebih terang gitu. Dan biasanya ya dipercaya tuh bahwa ambience light ini bisa membantu mood kita supaya lebih tenang. Lebih tenang. Ya. Tadi kan tiduran ya Pak, terus sambil lihat ambience light-nya, wah tenang banget. Oh ini juga ada ini ya Pak, meja ya? Betul, meja. Ada meja kanan Ya, kiri. meja. Ini meja. Untuk kerja, untuk taruh barang gitu. Pak Johan lagi pakai mejanya, di meja. Jadi wah ini udah lengkap banget ini mobilnya kayaknya. Kita dikit lagi mau sampai nanti kita Dan lanjut di sana. uniknya juga Mbak, ini selain fitur pijit juga ada fitur pemanas. Oh. Meskipun di Indonesia kita nggak Panas. pakai lah ya. Tapi ada fitur buat kursinya buat pendingin juga. Kursi supaya apa ini Mbak ya. Jadi ada anginnya gitu loh. Ada sedikit anginnya gitu untuk kursi kita ya. Jadi bisa nggak terlalu panas lah gitu. Ya. Nggak terlalu panas. Iya, kerasa. Jadi fiturnya ini memang banyak sekali Mbak. Banyak sekali fiturnya. Tapi memang kita juga sudah melihat bahwa fitur-fitur ini akan membuat masyarakat Indonesia ini semakin terbiasa dengan teknologi. Iya. Bisa Pak Johan ini kerja di Bandengan tadi atau di sini Pak, di PIK? Oh, saya di Bandengan juga ada kantor satu lagi yang di Pluit. Di Pluit, Iya. biasa di Pluit berarti. Ya, biasa di Pluit ya. Tapi nanti bentar lagi kita akan ada kantor. Sudah ada kantor kita di Asta, di SCBD. Asta SCBD, Ya, wah. udah ada. Tapi bentar lagi beberapa tim saya akan pindah sana. Nah, Pantaners, kita udah sampai nih di dealer Xpeng di PIK. Ya, selamat datang. Siap Pak. Langsung Silakan. masuk aja kali ya. Iya. Wih. Ini sebenarnya showroom Xpeng yang pertama sih, yang pertama kali Oke. kita buka ya. Jadi ini mobil yang lain yang selain yang kita pakai ya Pak? Betul. Yang tadi Mungkin itu boleh lihat dari X9. ini dulu Pak, sedikit. Ya. Ini yang Ini apa? adalah X9 yang kita coba ya. Memang ini MPV, panjangnya cukup panjang 5,3 dan nyaman sekali ya mobil ini. Jadi saat ini mobil ini yang telah kita produksi di PT Handal Manufaktur Indonesia. Ya, tadi Bapak jelaskan ya. Di Purwakarta. Nah, mobil kedua ini ada yang kita ada G6 SUV. Ya. Sama juga yang baik bahwa ini memakai teknologi AI. Jadi fitur-fitur daripada teknologi AI-nya yang ada di X9 ini semua juga ada di G6. G6 ini ya? Iya, semua juga ada. Kalau di belakang itu Pak? Itu cuma X9, hanya beda warna aja sih. Oh, beda warna Iya. aja. Oke, nah Containers, kita lanjut tanya ke Pak Johan. Tadi pertanyaan belum selesai. Ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu kemarin kan di Gias 2025 Xpeng ini Pak memamerkan mobil terbang. Betul. Nah itu sudah dipasarkan di Cina atau bagaimana Pak? Oke. Memang mobil terbang itu membutuhkan suatu regulasi tertentu ya, yang tidak
yang belum, sebenarnya Indonesia ini regulasi tersebut belum siap, ya kan ya, atau belum pernah dilakukan lah gitu. Tapi menariknya Mbak bahwa itu contoh, sorry ya, itu adalah contoh tadi mobil terbangnya itu. Contoh mobil terbangnya itu sebenarnya mereka sudah pasarkan di Tiongkok. Di Tiongkok sudah? Iya, sudah dipasarkan. Dan mereka telah mendapatkan sebanyak 4.000 unit kendaraan terbang tersebut dulu. Nah, rencananya itu tahun depan mereka akan pasarkan, akan delivery, dan mereka bahkan mereka melihat potensi daripada mobil terbang ini, mereka bahkan membuat suatu pabrik khusus hanya untuk kendaraan mobil terbang ini. Wow. Nah, selain di Tiongkok itu, sebenarnya juga ada satu yang menarik ya Mbak, bahwa itu di bulan September yang lalu itu, pertama kalinya di dunia itu, yaitu di Saudi Arabia, itu Xpeng telah mendapatkan izin untuk menerbangkan mobil terbang tersebut. Jadi ini adalah pertama kali izin yang didapatkan di luar Tiongkok gitu loh ya, dan di negara Saudi Arabia yang biasa terkenal. Karena mungkin regulasi di sana sudah mumpuni ya Pak? Betul. Nah, jadi mereka ini cukup serius sekali Mbak untuk mobil terbang ini. Dari sisi Xpeng ini melihat bahwa mobil terbang ini atau sejenisnya ini Mbak, ini mungkin kedepannya ini akan menjadi solusi solusi ya transportasi ya. Daripada kita kena macet, ya kita terbang aja. Betul. Terakhir Pak, pemerintah kan akan mencabut insentif kendaraan listrik itu di akhir tahun ini. Nah, Xpeng sendiri menyikapinya gimana? Sebenarnya kita mendukung regulasi yang diluncurkan oleh pemerintah ya. Memang regulasi CBU ini kita sudah tahu akan berakhir di akhir tahun ini Mbak. Sudah tahu kita. Jadi makanya dari bulan Juli kemarin kita sudah mempersiapkan produksi lokal atau CKD yang tadi yang saya cerita, ya, PT Handal. Jadi sebenarnya aturan pemerintah untuk menyetop CBU itu kita sudah siap sih. Tidak ada halangan yang berarti bagi kita sih. Bahkan seperti yang saya jelaskan, sejak September ini Mbak, semua mobil Xpeng ini sudah produksi lokal. Berarti untuk konsumen Xpeng kedepannya nggak khawatir lagi ya Pak? Betul sekali. Pertimbangan beli Xpeng. Betul. Nah, segitu aja tanya-tanyanya Pak Johan. Terima kasih sekali kesempatannya Pak. Makasih. Dan Kontaners, jangan lupa saksikan terus video-video konten di Kontan TV, di Auto Insight tentunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.